Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Prayogo. NIM saya 200401072. Pada kali ini akan mempresentasikan untuk UAS PLSQL. Terima kasih kepada Bu dosen pujian. Pada kesempatan kali ini yang akan saya bawakan adalah tentang materi dari 15, materi pertemuan 15, yaitu backup and restore. Oke, kita langsung saja. Sebelum kita membahas ke backup and restore, kita harus mengetahui dulu sekilas tentang database. Apa itu database? Yaitu database adalah pangkalan data yang juga disebut basis data. Dalam bahasa Inggris disebut database adalah kumpulan data yang terorganisir yang umumnya diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Pada saat pengumpulan data jadi semakin kompleks, maka pangkalan data dikembangkan menggunakan teknik perancangan dan pemodelan secara formal. Perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan dan memanggil query basis data disebut sistem manajemen basis data. Dari sistem manajemen basis data itu ada banyak sekali macamnya ya. Ada Microsoft SQL Server, MySQL, ada Oracle, kemudian ada Postgre, kemudian ada SQLite dan yang lain-lain. Oke, pada zaman dahulu mungkin kita sudah tahu yang mengenai pencatatan data itu dilakukan secara manual menggunakan angka-angka ketika dilakukan di toko, di penjualan itu untuk mencatat barang yang sudah masuk, barang yang sudah keluar. Itu menurut saya adalah awal-awal dari database yang sederhana, sehingga database sebenarnya sudah dibikin atau untuk basis data yang sebelum-sebelumnya ketika orang-orang belum mulai mengenal atau membuat aplikasi secara detail, sudah dibuat seperti secara sederhana menggunakan catatan ya. Kemudian berikutnya adalah mengenai dari sistem database manajemen yang tadi sudah kita contohkan toolnya seperti query MS SQL, terus ada Microsoft SQL Server, dan juga ada Postgre dan lain-lain. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang PostgreSQL. Apa itu PostgreSQL? Yaitu adalah sebuah sistem basis data yang disebarluaskan secara bebas menurut perjanjian license BSD. Piranti lunak ini merupakan salah satu basis data yang paling banyak digunakan saat ini selain MySQL dan Oracle. Postgre menyediakan fitur yang berguna untuk replikasi basis data. Fitur-fitur yang disediakan Postgre antara lain DB, Mirror, PGPool, Sony, PG Cluster, dan lain-lain, termasuk mencakup untuk backup dan restore. Kemudian untuk membahas mengenai backup dan restore ya, apa itu backup? Backup adalah dalam teknologi informasi, backup adalah proses membuat data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Contohnya, kita punya data, kita backup agar ketika suatu saat data kita hilang, kita masih punya salinannya, atau ketika terjadi problem, kita masih bisa mengembalikannya ke sebelum problem. Jadi itu sangat berguna mengenai backup tersebut. Kemudian ada restore. Dalam terjemahan bahasa Inggris artinya restore adalah mengembalikan. Nah, ketika tadi ada backup yaitu menyimpan data atau membuat arsip cadangan, maka ada proses restore-nya, yaitu restore itu proses mengembalikan data yang sudah kita simpan tadi. Nah, fungsi backup dan restore ini ada banyak sekali untuk menyimpan data, mengembalikan data ketika terjadi loss atau kerusakan. Kemudian ketika kita akan melakukan trial, kalau untuk kebiasaan saya biasanya ketika akan melakukan trial, saya menyimpan atau melakukan backup dulu pada database yang live. Ketika saya melakukan trial atau update aplikasi, maka aplikasi yang sedang berjalan, sedang digunakan orang lain itu tidak akan terganggu karena kita menggunakan database trial. Karena ketika kita mengupdate database yang live, itu akan menyebabkan problem atau user lain yang sedang mengakses akan mengalami kendala ketika terjadi perubahan. Ada baiknya menggunakan database trial dengan mode backup and restore. Oke, langsung saja kita coba menggunakan pijak admin ya. Oke, pada awal instalasi PostgreSQL kita mendapatkan
GUI PJ admin ya. Di sini kita bisa mengatur database, menyimpan, menyeting user, membuat, dan banyak hal yang kita bisa lakukan dengan PJ admin ini. Sebenarnya ada satu lagi yang yaitu menggunakan command line. Oke, langsung saja kita akan melakukan proses backup pada data yang sudah ada, yaitu data gudang yang dipakai sebelumnya pada pertemuan modul sebelumnya, sehingga kita bisa menggunakan ini. Ini kita cek dulu data gudang itu isinya adalah satu tabel ya. Satu tabelnya ini berisi beberapa kolom. Satu tabel barang itu isinya ada kode barang, nama barang, harga barang, dan stoknya. Oke, kita langsung lakukan proses backup data tersebut. Oke, kita proses backup, klik kanan backup, kemudian kita setting namanya trial, atau kalau enggak backup. Kemudian kita pilih encodingnya, biasanya saya pilih pick ini. Kemudian role name-nya kita pilih Postgres, kemudian kita backup. Oke, jobnya sudah oke. Oke. Nah, kemudian karena kita tadi sudah melakukan backup, kita coba lakukan restore ya. Dengan cara karena saya akan melakukan trial menggunakan database trial, maka saya bikin database di sini dengan nama trial database-nya. Trial db trial. Oke. Dengan seperti ini kita sudah mempunyai database trial ya di sini, tapi belum ada isinya, belum ada tabel-tabelnya. Kita lakukan restore dari database yang sudah kita buat tadi. File name-nya kita cari, ada di tadi namanya adalah backup. Nah, ini data yang kita pakai. Oke, kemudian kita restore dan sudah berhasil. Mari kita coba cek. Kita coba cek di tables. Nah, maka sudah ada isinya, kolomnya. Ketika tadi belum ada, kita coba cek menggunakan query tools. Kita pakai history query saja, dan lebih mudah. Oke, harusnya sih sudah ada sih isinya. Kita coba dari database gudang saja. Kita copy saja dari sini, select, untuk memastikan bahwa data yang sudah kita restore tadi sudah ada isinya. Oke, datanya sudah ada. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.